Rolling. Ya. Hai Sahabat Mitra, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam luar biasa. Ketemu lagi di episode pertama Mitra Podcast. Mitra Podcast, podcast apa aja diomongin, apa aja diobrolin. Ngomong Mbak. Apa aja podcast, apa aja diomongin, apa aja diobrolin, yang penting bermanfaat. Oke nggak tuh? Betul. Kali ini kita bersama dengan salah satu teman kita, Rumpi. Mana krunya ngobrol? Iya, harus ada kayak gitunya. Punya kru kok ya, sedih banget. Oke, kali ini kita bersama dengan Miss April. Kita biasa panggilnya dia April aja. Teman baik Ya, kan? betul. Oh betul. Anda jangan so manis Mbak. Ya. Kali ini kita mau ngobrolin apa? Kita mau ngobrolin tentang hidroponik yang ada di Mitra Industri. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu tentang SMK Mitra Industri MM 2100, buka maps-nya, searching aja di situ SMK Mitra Industri MM 2100, ikuti deh rutenya yang ada di situ, oke? Nah, balik lagi ya ke topik kita hari ini. Apa, April? Kamu kesini mau ngapain? Kesini saya mau sharing tentang hidroponik yang ada di SMK Mitra Industri MM 2100 nih. Ada emangnya? Ada dan keren banget Bu Nungki, sampai ada juara 2 se-Asia Tenggara loh. Wow. Punya kru kok nggak ada etikanya ya? Oke. Miss April, kita manggilnya apa ini enaknya nih? Miss aja. Miss aja, oke. Miss April. Kalau boleh tahu awal mula berdirinya hidroponik itu seperti apa sih ceritanya? Oke, sebelumnya karena kita ini kan di SMK yang di Iya. tengah-tengahnya itu dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar ya Bu Nungki ya. Jadi di SMK Mitra Industri ini letaknya guys ada di kawasan industri di MM 2100. Nah, karena ada di tengah-tengah kawasan industri, jadinya kita menawarkan solusi pertanian di tengah-tengah perkotaan, di tengah-tengah kawasan industri. Nah, dari situ kebetulan banget nih Bu Nungki ada yang menawarkan pelatihan hidroponik di tengah-tengah kawasan ini nih. Jadi kebetulan kita ini kan CSR dari Astra Honda Motor, perusahaan terbesar yang di depan SMK kita nih ada Astra Honda Motor nih Bu Nungki. Nah, di situ kita ada pelatihan hidroponik. Nah, kebetulan kan SMK Mitra Industri dulu tuh masih gersang, belum ada banyak tanaman-tanaman. Nah, kita manfaatkan pelatihan ini untuk memberdayakan beberapa lahan ya untuk ditanami tentunya di era modern. Jadi kita mulai belajar hidroponik nih Bu Nungki. Ternyata hidroponik itu tuh mudah banget. Dari pelatihan itu yang kami dapatkan, ternyata hidroponik itu mudah, hemat, dan kreatif. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu yang dimaksud tanaman hidroponik itu jenisnya apa aja sih? Oke, tanaman hidroponik ini pada dasarnya konsepnya adalah ditanam tidak di dalam tanah, tapi menggunakan medianya air Bu Nungki gitu. Nah, kalau umpamanya hidroponik ini juga tidak perlu membutuhkan banyak lahan. Jadi kita kalau umpamanya rumah Bu Nungki sempit nih atau rumah Bu Nungki tinggi, lebih ke atas gitu ya, nggak lebar gitu, itu bisa banget, cocok banget untuk ditanami hidroponik gitu. Bisa disebut juga vertical garden mungkin? Betul. Nah, tapi kita tidak menggunakan media tanah, kita menggunakan medianya media air gitu. Gitu. Nah, untuk memulainya Bu Nungki bisa dari hal-hal yang simple terlebih dahulu. Contohnya Bu Nungki bisa membuat dari bahan bekas loh. Contohnya dari botol. Iya. Nah, botol yang 1 liter kurang lebih itu ya. Jadi bisa Botol apa nih? Botol yang beling atau botol kaca? Botol bisa pakai plastik? botol plastik, bisa pakai botol plastik. plastik. Nah, botol plastik itu kita jadikan media tanam, di bawahnya kita untuk menampung air, kemudian kita belah aja jadi 2. Nah, yang ujung itu untuk masuk airnya kita terbalikan gitu ya. Nanti di sana dikasih media tanam dan air untuk merambatnya gitu. Oh gitu. Jadi satu lagi tadi ya, yang terpenting adalah hidroponik ini salah satu media menanam di era modern tanpa tanah ya, tanpa tanah, hanya dengan air dan tidak memerlukan banyak lahan. Jadi mudah, hemat, dan kreatif.
Udah hemat kreatif dan juga nggak perlu yang namanya kita cari-cari tanah kemana-mana. Betul, tidak kotor ya, Ya, nggak kotor, bersih. Kalau misalnya itu kan pakai medianya air ya. Takut nggak sih kalau misalnya nanti ada yang punya anak kecil, banyak jentik-jentik nyamuk, banyak ini, nanti gimana solusinya? Oke, solusinya untuk menghindari banyak nyamuk ya pastinya kan kalau kita punya tanaman harus ada perawatan nih ya Bu Nungki ya. Jadi perawatan berkala itu penting banget untuk kita tanam menanam gitu. Jadi setiap hari kita cek apakah nutrisinya kurang atau tidak, karena pasti Bu Nungki bertanya-tanya kan pakai tanah tapi enggak, kalau tanah kan pakai pupuk nih, kalau pakai air kira-kira pakai pupuknya pupuk apa ya? Nah itu kan pasti juga harus larut dalam air nih Bu Nungki. Jadi, nah untuk memastikan nutrisi atau pupuknya ini terjaga dengan baik, ini kita harus cek secara berkala gitu. Jadi pastinya kalau dicek berkala jentik-jentik nyamuknya pasti nggak ada dong. Kontrol gitu. Betul, kontrol air apakah masih ada, kemudian apakah pupuknya masih ada di dalam airnya itu. Kira-kira kalau misalnya saya udah punya nih semua medianya, alat untuk menanamnya, dari saya menyemai benih sampai saya bisa panen bisa berapa lama waktunya? Oke, tergantung dengan tanamannya apa, mau nanam apa. Kalau dari proses pertama hidroponik itu Bu Nungki ya, kita harus sediakan pertama pasti harus ada benih dulu. Iya. Nah, kalau umpamanya tadi kita tanam di tanah itu asal nanam saja begitu ya, kita pakai media tanam namanya rock wool Bu Nungki. Rock wool itu terdiri dari serat-serat bebatuan gitu untuk kita ikatkan si benih ini ke dalamnya. Jadi kayak kita nanam kecambah. Bu Nungki pernah nanam kecambah waktu SD? Pernah. Nah itu kan di kapas ya. Nah benihnya taruh di kapas. Nah ini sama Siram kapas air yang lembab. Betul, siram air yang lembab, kemudian didiamkan di tempat gelap. 1 hari sampai sprout namanya ya, sprout sampai keluar putih itu yang menandakan bahwa dia hidup. Nah setelah itu, setelah menyemai tadi, setelah keluar ada sproutnya, kemudian kita kenakan sinar matahari Bu Nungki, sama persis kayak kita menanam kecambah itu tadi ya. Setelah keluar sprout kemudian kena sinar matahari, kita diamkan sampai paling tidak 3 daun ya, muncul 3 daun, kemudian kita pindahkan ke itu tadi yang botol plastik tadi. Gitu. Kemudian setiap hari tinggal kita pantau nutrisinya dan juga airnya. Sangat mudah sekali kan Bu Nungki. Oke, teman-teman di rumah. Nah, kalau yang belum tahu bagaimana cara menanamnya atau bagaimana sistemnya atau bagaimana prosesnya, ini di atas ini adalah gambar rock wool. Nah, di sini adalah cara penyemaiannya. Di sini ini adalah kebun kita. Nih, di tengah-tengah sini. Kalian bisa lihat. Kebun kita nih. Oke, kebun kita ini ya editornya. Ingat ya, oke? Nah, untuk teman-teman juga kalaupun misalnya mau tahu tentang bagaimana hidroponik, itu boleh nggak sih main-main ke Mitra Industri? Oh boleh banget ya. Saya mau ngasih tahu nih ke kalian keuntungannya main-main ke Mitra Industri nih. Wow, ya. main aja untung ya? Untung banget karena tadi kita bisa belajar hidroponik secara mandiri nanti di rumah ya. Mulai dari gimana sih cara hidroponik ini dari awalnya sampai kemudian panen sampai punya sayuran sendiri yang bisa kita masak. Kan bagus banget tuh Bu Nungki kalau punya di rumah gitu ya. Kebun kecil yang kalau mau masak mie tinggal potek pakcoynya langsung dimasak pakai mie rebus, pakai cabai gitu ya. Nah itu enak banget ya. Jadi selain itu bisa datang ke kebun kami ya. Kebun kami ada di pojokan sekolah ya. Pojokan sekolah pastinya nggak tahu selain harus datang ke sekolah nih ya Bu Nungki ya. Datang ke sekolah, nanti kami ajarkan bertanam hidroponik secara mudah, hemat dan kreatif ya. Selain itu kebun kami juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan nih Bu Nungki. Apa aja tuh? Yang pertama itu kita juara 2 dalam lomba Sea Creative Camp di Lombok ya, itu lombanya se-Asia Tenggara Bu Nungki pada tahun 2018. Selain itu kita juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bu Nungki. Iya. Itu di tahun 2019 terkait dengan hidroponik juga, dan belum lama ini kita juga mendapatkan apresiasi dari CSR Astra Honda Motor terkait dengan konsistensian kita dalam merawat hidroponik begitu. Jadi
Saya rasa untuk berkunjung ke SMK Mitra Industri MM 2100 itu nggak ada ruginya sama sekali. Selain itu kalian juga tahu nggak sih bahwa SMK Mitra Industri dengar-dengar buka pendaftaran siswa baru. Oh ya, Bu? iya, itu benar banget, bukan denger-denger lagi, itu mah udah fakta, realita. Dari tanggal 1 November kemarin ya teman-teman, Mitra Industri itu buka pendaftaran. Jadi bagi teman-teman nih ya, Miss April, kalau misalnya pengen tahu hidroponiknya, sekaligus pengen tahu bagaimana cara pendaftaran di SMK Mitra Industri MM 2100, kalian cukup datang aja ke SMK Mitra Industri MM 2100, letaknya di kawasan MM 2100 Cibitung ya. Cibitung bisa, Cikarang Barat bisa ya? Masuknya mana betul. itu? Masuknya ke Kecamatan Cikarang Barat juga nih Bu Nungki, tapi kawasannya Cibitung. Kawasannya Cibitung. Oke, buat teman-teman yang pengen daftar ke SMK Mitra Industri MM 2100, bisa langsung saja kalian cek di websitenya SMK Mitra Industri MM 2100 di www.smkind-mm2100.sch.id. Oke? Oh ya Bu April, Miss April apa Bu April ya? Miss aja. Oh mohon maaf, saya harus pembawaannya sepertinya kalian. Oke. Begini Miss April ya, kalau misalnya kita pengen tahu hidroponik nih ya, setahu saya yang seperti gambar-gambar di Instagram itu kan banyak sekali sayuran hidroponik juga. Tanamannya bisakah tanaman selain pakcoy, atau misalnya tanaman kita mau nanam tanaman yang kayak yang biji besar, semangka, atau misalnya melon, atau misalnya nanas atau apa, itu bisa nggak? Oke. Pada prinsipnya hidroponik ini hanya bisa ditanam untuk yang berakar serabut Bu Nungki. Namanya akar serabut. Jadi kalau akar tunjang atau akar tunggang yang itu tidak bisa ya. Kalau pamannya contohnya pohon kelapa nggak mungkin dong. Iya dong. Hidroponik ya. Iya, ngebayangin pohon kelapa. Nah, iya, jadi harus akar serabut Bu Nungki. Kita bisa menanam semangka karena kita sudah punya pohon semangka. Kita juga pernah panen melon dan rasanya manis banget loh Bu Nungki. Melon, pare, kacang panjang bisa banget itu di hidroponik. Dan kalau mau cabe juga bisa di hidroponik ya. Selain pakcoy ya, ada kangkung, tomat ya, banyak sekali bermacam-macam sayuran dan buah-buahan yang berakar serabut yang bisa ditanam di hidroponik. Oh begitu, jadi nggak hanya khusus untuk tanaman yang pakcoy saja. Tidak. Gitu ya. Karena misalnya di mall-mall itu kan kita biasa ngelihat kalau di mall ya, kita biasa melihat hanya pakcoy lagi. Kalau nggak pakcoy selada, ternyata banyak banget. Banyak banget jenisnya. Ada bayam, kangkung, cabai yang tadi saya sebutkan itu bisa ditanam di hidroponik. Kalau boleh tahu di kebun hidroponik Mitra itu sudah panen berapa kali? Wah, kalau jumlahnya berapa kali sudah sangat sering Bu Nungki, karena setiap sayuran itu berbeda masa panennya. Kalau yang kangkung itu hanya 2 minggu saja Bu Nungki kalau di hidroponik. Oh, jadi 2 minggu sekali sudah panen. Iya, tapi kalau di tanah dia membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 1 sampai 2 bulan. Kalau di tanah. Tapi kalau di hidroponik cukup 2 minggu saja itu sudah panen. Dan juga pakcoy itu kita kurang lebih 1 bulan sampai dengan 2 bulan itu juga sudah panen. Tapi kalau di tanah lebih lama lagi, bisa 3 bulan 4 bulan. Oh, jadi lebih efektif. Betul. Ya. Lebih efektif jika misalnya tanaman-tanaman itu ketika kita ingin misalnya berbisnis, berwirausaha, kita bisa menanam di media hidroponik ini. Betul. Oh iya, Miss. Ada nggak sih hubungannya dengan pembelajaran di sekolah ini? Kalau misalnya kita berkebun nih, ada nggak sih yang bisa kita ambil poinnya sebagai siswa? Misalnya kita sebagai siswa ya, ikut hidroponik nih, apakah kita hanya menanam lalu kemudian panen, lalu kita kemudian nanam lagi, panen lagi, ataukah bagaimana ini Miss prosesnya? Oke, terima kasih pertanyaan Bu Nungki. Bener banget nih. Nanti buat adik-adik yang mau belajar, nggak cuma diajarin berkebun aja Bu Nungki, tapi juga kita diajarin cara berbisnis, berwirausaha, dan tentunya berpikir kreatif begitu. Jadi di dalam hidroponik ini supaya sirkulasinya tetap terjaga, tetap punya modal dan keuntungan ya, omsetnya juga harus besar supaya kita dapatnya omsetnya besar gitu Bu Nungki. Nah, kita juga harus belajar berbisnis, belajar dengan, kan kalau di jurusan
SMK Mitra Industri kan ada akuntansi ya Bu Nungki Iya, ya. benar. Kita bisa salah satunya belajar cara berbisnis, menghitung modal, untung, rugi di jurusan akuntansi. Nah, kebetulan di Hidroponik Mitra Industri kita juga belajar itu. Belajar cara ngitung kira-kira keuntungannya berapa dengan tanaman ini gitu. Jadi selain belajar bertanam, mereka juga pasti diajarin cara berbisnis. Oh gitu, oke. Berarti kalau misalnya anak-anak diajarin berbisnis, diajarin juga nggak selain ngitung untung rugi itu diajarin pemasarannya juga nggak? Betul sekali Bu Nungki, pertanyaan yang bagus. Diajarin cara pemasarannya. Kita biasanya lewat sosial media dan yang satunya lagi biasanya kita lewat perusahaan-perusahaan Bu Nungki. Kan suka ada nih di SMK Mitra Industri itu kan PKL-nya cepet ya Bu Nungki ya, langsung banyak perusahaan yang rekrut kita kan Bu Nungki ya. Nah dari situ kita punya banyak kenalan perusahaan-perusahaan. Nah situ masarinnya gampang Bu Nungki. Jadi tinggal mau berangkat PKL atau orang industri biasanya nelpon kita, kemudian datang ke kebun sekolah. Tuh lagi-lagi orang industri aja mau datang ke kebun sekolah SMK Mitra karena untuk memetik sendiri sayurannya Bu Nungki. pengen petik sendiri boleh? Jadi fresh, boleh banget. Boleh Makanya banget, datang ke kebun SMK Mitra Industri gitu. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, datang aja ke SMK Mitra Industri MM 2100. Oh ya Miss April ini juga termasuk guru atau hanya fokus di hidroponik? Saya juga guru Bu Nungki, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Oh, wow, mengajar bahasa Inggris juga. Kalau biasanya nih ada teman-teman dari industri yang datang ke sekolah, ada nggak sih kira-kira dari tamu asing yang datang ke sekolah buat ke hidroponik? Sering banget. Berarti Miss April udah nggak kaget ya speaking sama orang-orang asing? Gak cuma gitu ya? Miss April aja Bu Nungki, Iya. bahkan anak-anaknya ya yang tergabung dalam duta lingkungan yang biasanya itu join di hidroponik ya, itu biasanya sudah harus bisa public speaking gitu. Jadi harus bisa beberapa bahasa nih Bu Nungki, karena kan kita tamunya serius ini? dari banyak negara ya. Kalau umpamanya lagi tamu Inggris berarti anak-anak harus belajar public speaking terutama di bahasa Inggris gitu. Jadi selain tadi ya ada belajar berbisnis, berwirausaha, kemudian berpikir kreatif dan belajar berkebun, juga ada pembelajaran public speaking. Jadi kami guru-gurunya, pembinanya biasanya melatih anak-anak untuk lebih percaya diri dan lebih melatih cara berbicara begitu Bu Nungki kepada tamu-tamu yang mungkin baru pertama kali mereka lihat. Wow, gitu ya. Berarti selain pelajaran yang umum selayaknya anak-anak sekolah, dari Mitra Industri juga mengajarkan bagaimana soft skill anak-anak bisa berkembang. Gitu Iya, ya. jangan lupa tetap 5 nilai dan 6 S-nya. Apa itu 5 nilai 6 5 nilai itu ada jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli Bu Nungki. Oh. Mau taunya biasanya kita harus daftar dulu kan ke SMK Mitra Industri. Betul banget. Jangan lupa www.smkind-mm2100.sch.id ya. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. Mana nih krunya lagi? Punya kru kok nggak ada yang tepuk tangan, gimana ini? Oke, Miss April, the last. Pertanyaan terakhir nih ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat Miss April sendiri, happy nggak ngejalanin ini Wah, semuanya? happy banget. Happy banget ya? Happy banget. Seneng banget. Seneng banget. Kenapa? Karena pertama ketemu orang-orang baru. Heeh. Kedua belajar hal baru, terutama Ya. untuk adik-adik nih yang belum pernah tahu tentang hidroponik, belum pernah tahu tentang public speaking, berwirausaha dan berbisnis. Tentunya saya seneng banget bisa ngajarin mereka gitu. Makanya saya menunggu-nunggu nih adik-adik baru yang mau bergabung di SMK Mitra Industri biar kita ketemu belajar bareng. Benar. Jangan takut untuk masuk ke SMK Mitra Industri. Abaikan isu-isu kalau sekolah di SMK Mitra Industri mahal. Wah, emang ya? Mahal kata orang-orang seperti itu. Tapi Enggak mahal. enggak, serius enggak. Ya. Jadi ini aja. Kita masuk ke peribahasa yang benar-benar sangat masuk ke dalam hati. Kata orang, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenali dulu SMK Mitra Industri MM 2100. Setelah itu kalian baru akan menyayangi kami, menyayangi SMK
sekali, Betul nggak sekali. mahal sama sekali ya, apalagi dengan fasilitas yang sangat lengkap banget ya kan sih. Benar, apalagi nih salah satunya adalah hidroponik ini. Mau tahu apa aja? Ih, pantengin terus podcastnya SMK Mitra ya. Jangan sampai kelewat. Ini episode pertama. Nanti untuk mengenali SMK Mitra Industri MM 2100 akan ada episode-episode selanjutnya. Ya, jadi jangan lupa like, comment, subscribe SMK Mitra Industri Official ya. Di YouTube-nya, di Instagram-nya, dimanapun sosial medianya. Oke? Terima kasih Miss April untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Senang banyak banget. teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen tahu apa saja program dari SMK Mitra Industri MM 2100, jangan lupa kalian pantengin terus, kalian tontonin terus podcast kita selanjutnya. Ada yang menarik, ada yang seru, ada yang menegangkan. Apa itu? Jangan lupa Mitra Industri Podcast. Selamat sore dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. SMK Mitra Industri MM 2100, The Real Vocational School.